Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa. Pada pertemuan 9 dan 10 ini, mata kuliah statistik bisnis, kita akan membahas salah satu materi penting yaitu analisis korelasi. Materi ini akan membantu mahasiswa memahami bagaimana hubungan antara dua variabel dapat diukur dan dianalisis secara kuantitatif. Dengan korelasi ini, kita dapat mengetahui apakah suatu variabel memiliki keterkaitan yang kuat, ataukah yang lemah, atau bahkan tidak ada keterkaitan sama sekali dengan variabel lainnya. Jadi sebenarnya pembahasan ini sangat relevan dalam dunia bisnis. Karena apa? Karena banyak keputusan manajerial yang didasarkan pada pemahaman hubungan antar faktor seperti penjualan dan promosi, kemudian kepuasan pelanggan dengan layanan kualitas, atau misalnya harga terhadap penjualan itu juga bisa. Nah, melalui video pembelajaran ini diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami konsep dasar korelasi. Kemudian menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan benar, lalu menafsirkan hasil analisis korelasi dalam konteks bisnis. Jadi, mari ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat agar keterampilan analisis data yang kita miliki semakin tajam dan juga bermanfaat dalam praktik bisnis. Analisis korelasi ini terdapat pada pertemuan 9 dan 10 pada mata kuliah statistik bisnis. Jadi di pertemuan kali ini akan kita bahas yang pertama konsep korelasi, kedua jenis-jenisnya, lalu pengujian hipotesisnya, lalu juga interpretasi hasil analisis korelasi. Jadi konsep korelasi ini adalah apa? Analisis korelasi ini adalah apa? Jadi ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar dua variabel, seberapa kuat hubungannya, kemudian arah hubungannya kemana. Misalnya searah, berlawanan, positif, negatif, itu ya. Itu merupakan analisis korelasi. Contoh, biaya promosi meningkat, maka penjualan ikut meningkat. Ini contohnya di dalam dunia bisnis. Kemudian ada lagi, semakin tinggi harga, maka jumlah pembelian semakin menurun. Ini ya sesuai hukum ini ya, hukum ekonomi ya. Jadi ketika harganya naik, biasanya pembeli akan jarang apa ya namanya menurun gitu. Jadi jumlah pembeliannya itu menurun. Karena apa? Karena harganya naik. Nah, ini merupakan contoh-contoh sederhana dari korelasi. Korelasi itu adalah hubungan. Kalau ini hubungan biaya promosi dengan penjualan, kalau yang bawah ini adalah hubungan harga dengan jumlah pembelian. Jadi di sini korelasi ini menjawab pertanyaan apakah perubahan suatu variabel berhubungan dengan perubahan variabel lain. Jika harganya naik, apakah pembeliannya ikut naik atau sebaliknya ikut turun. Itu kan variabel harganya berubah, kemudian pembeliannya juga berubah. Itu merupakan konsep korelasi yang sangat dasar. Nah, korelasi ini penting dilakukan karena yang pertama dapat membantu pengambilan keputusan. Jadi, eh, faktor apa saja yang berhubungan dengan kinerja bisnis? Tadi ada harga dengan pembelian, kemudian ada promosi kepada penjualan, dan lain sebagainya. Menjadi dasar perencanaan strategi. Ketika keputusan sudah diambil, maka nanti akan ada strategi-strategi perusahaan, bagaimana cara meningkatkan penjualan, bagaimana cara menaikkan laba perusahaan itu ya. Nah, ini contohnya apakah promosi benar-benar berkaitan dengan penjualan. Nanti yang kita perlukan adalah data-datanya. Lalu mengidentifikasi pola data, melihat kecenderungan hubungan antar variabel ini, kecenderungannya ini searah atau berlawanan, atau ketika yang satu naik, variabel naik, lainnya ikut naik, atau bahkan sebaliknya. Itu mengidentifikasi pola data.
Kemudian menjadi dasar analisis lanjutan sebelum dilakukan analisis regresi. Ini terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan skripsi ya. Di skripsi itu kan ada yang namanya uji-uji. Nah, ini salah satunya adalah analisis regresi. Nah, kemudian apa yang diukur dalam korelasi? Jadi dalam korelasi ini ada tiga hal yang diukur. Yang pertama adalah hubungan. Arah hubungan ini maksudnya ini positif atau negatif. Kalau positif, yang satu naik, yang satunya, yang lainnya ikut naik. Kalau negatif, yang satunya naik, yang lainnya akan turun. Lalu kekuatan hubungan, hubungannya ini lemah, sedang atau kuat. Lalu keberadaan hubungan ya ada atau tidaknya hubungan ya. Ini ada tiga contohnya. Kalau hubungannya positif, biaya promosi naik, maka penjualan ikut naik. Kalau hubungan negatif, tadi harga dengan permintaan barang. Harga penjualan naik, biasanya permintaan barang akan turun. Gitu. Jadi X di sini adalah variabel bebas ya, teman-teman, variabel independen. Kemudian Y adalah variabel terikat atau dependen. Atau eh, mudahnya X itu yang mempengaruhi, Y itu yang dipengaruhi, Y itu yang dipengaruhi. Itu kemudian di sini ada yang namanya istilah koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi? Jadi untuk menentukan kuat dan tidaknya hubungan antara variabel X dan Y ini dinyatakan dalam bentuk R, koefisien korelasi. Jadi seberapa kuat hubungannya itu dinyatakan dengan koefisien korelasi. Ini kalau misalnya R sama dengan satu, maka hubungan X dan Y ini positif dan sempurna. Berarti nilai X, kalau kita lihat dari sini, nilai X tidak lebih besar daripada satu dan tidak lebih kecil daripada negatif satu. Kalau 0, bagaimana bisa? Tapi kalau 2, 3 itu nggak bisa. Karena nilai koefisien korelasi itu tidak lebih dan tidak kurang dari satu. Kemudian kalau R-nya negatif satu, maka hubungannya negatif dan juga sempurna. Kalau semakin mendekati negatif satu, maka hubungannya negatif dan sangat kuat. Bagaimana kalau nol? Kalau nol berarti tidak ada hubungan atau zero correlation. Nah, ini merupakan kriteria koefisien korelasi. Tadi saya sebutkan kan kalau nilainya itu tidak lebih besar dan tidak lebih kecil daripada satu. Tidak lebih besar daripada satu. Sorry. Jadi di sini kriteria hubungannya ada. Ini digunakan selamanya ya. Nih, ada nol, nol itu tidak ada hubungan, 0,49 itu hubungannya lemah, ada hubungannya sedang bagaimana, kuat bagaimana, terus kemudian yang satu hubungannya sempurna. Jadi ini nanti perlu diinterpretasikan agar mudah dipahami. Dari sini nanti juga membantu menarik kesimpulan secara cepat dan tepat. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah coefficient of determination. R besar kuadrat. Kalau tadi R kecil, kalau ini R besar kuadrat. Nah, ini adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar. Kalau tadi koefisien korelasi itu seberapa kuat, nah kalau ini seberapa besar. Berarti kalau seberapa besar itu bentuknya adalah persentase. Seberapa besar Pak variabel X mempengaruhi variabel Y. Tuh, itu adalah R besar kuadrat. Ini contohnya. Jika R besar kuadratnya, jika koefisien determinasinya sama dengan 60%, maka variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 60%. Kalau di sini faktor promosi mempengaruhi penjualan. Jadi penjualan dipengaruhi oleh faktor promosi sebesar 60%. Sisanya berapa? Sisanya itu 40% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Oh, mungkin bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh kepuasan pelanggan atau kualitas layanan. Pokoknya faktor-faktor lain yang tidak kita teliti.
Itu yang tidak ada datanya di kita. Nah, ini rumusnya R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat. Koefisien korelasi kuadrat. Ini ya, ini adalah rumusnya. Semakin besar nilainya, maka semakin baik variabel X menjelaskan variabel Y. Seperti itu. Itu adalah koefisien determinasi. Nah, ini contoh-contoh korelasi yang tadi kategori-kategorinya. Di sini bisa kita lihat ada garis hitam, dan juga ada titik-titik merah di sekitarnya. Kalau R sama dengan satu, maka namanya perfect positive correlation. Korelasinya sempurna dan positif. Jadi di sini titik-titik merahnya itu kita ibaratkan X. X-nya itu menempel pada Y, menempel pada garisnya. Makanya dinamakan satu. Kemudian, makanya dinamakan sempurna ya. Kemudian kalau R-nya 0,8, ini titik-titik merahnya cenderung naik ke atas dan juga sangat dekat dengan garis. Maka ini namanya strong positive correlation. Ini kalau yang R-nya 0,5, titik-titiknya cenderung naik ke atas, tapi tidak berdekatan dengan garis. Nah, kalau ini titik-titik merahnya ini ya tentu tidak ada korelasi. No correlation. Lalu sebaliknya, kalau negatif berarti arahnya itu ke kiri, ke atas ke kiri. Ini ya, ini sebaliknya, ke atas ke kiri. Semakin mendekati garis maka semakin kuat hubungan tersebut. Ini akan kita pelajari tentang jenis-jenis korelasi. Ini merupakan metode-metode yang akan kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi. Ini ya. Nah, ini rumusnya yang pertama ini adalah korelasi Pearson, product of moment. Jadi ini digunakan untuk mengukur hubungan antar dua variabel data kuantitatif. Ini rumusnya. Ribet ya rumusnya kalau dilihat gitu. Ada N, ada jumlah, ada X, ada Y. Nanti akan kita terapkan langsung agar lebih mudah dipahami. Kalau misalnya sudah ada case study-nya biasanya lebih paham. Ini. Di mana R adalah koefisien korelasi, X variabel independen, variabel dependennya Y, N adalah jumlah data. Sebenarnya ini kan hanya informasi ini saja yang harus kita ketahui. Hanya saja rumusnya bentuknya dalam pembagian dan juga akar. Makanya kalau dilihat rumusnya secara sekilas itu memeti, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas melalui case study. Contohnya ini. Berikut adalah data yang menggambarkan persentase kenaikan harga terhadap penjualan di PT Jaya Abadi. Nah, di sini tadi sudah diketahui X, Y sudah ketahuan. Kemudian N-nya, N itu jumlah data. Jumlah data ini yang kita lihat adalah di bawahnya ini adalah 10. Dari data tersebut, hitunglah koefisien korelasi dan determinasinya. Langsung saja kita gunakan rumus product of moment. Ini. Rumusnya N adalah jumlah data 10. X1 dikalikan dengan X dikalikan dengan Y, jumlahnya. Nah, ini sebelum kita menulis ini kita harus tabel-tabelkan terlebih dahulu agar lebih mudah. Ini kita bentuk tabel tadi kan cuma sampai sini. Nah, kita bentuk tabel ini X kuadrat, ini Y kuadrat, ini X kali Y. Nah, dari sini sudah ketahuan. Yang pertama adalah X kali Y di sini. X kali Y jumlahnya adalah 548. Ini kan dikalikan dengan 10 ya, dikalikan dengan 10. Kemudian jumlah X dikalikan dengan jumlah Y. Ini jumlah X dikalikan dengan jumlah Y. Lalu bawahnya sama, kita ikuti saja, kita ikuti rumusnya saja. Sehingga didapatkan setelah dihitung-hitung-hitung-hitung, didapatkan koefisien korelasinya adalah negatif 0,9922.
Kemudian lanjut kita hitung yang kedua adalah koefisien determinasinya. Seberapa kuat variabel X menjelaskan variabel Y? Rumusnya sangat singkat, R kuadrat, R kecil kuadrat. Jadi di sini, dari sini kita kuadratkan. Didapatkan ternyata 98%. Nah, ketika sudah diketahui ini, sudah didapatkan hasilnya, kita interpretasikan. Nilai koefisien nilai koefisien korelasi sebesar 0,9922 negatif menunjukkan bahwa hubungan X dan Y kuat dan juga negatif. Koefisien determinasi sebesar 98% menunjukkan bahwa penjualan dipengaruhi oleh faktor harga sebesar 98%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, sampai di sini mudah ya. Case tadi satu. Oke, lanjut yang kedua jenisnya adalah korelasi Spearman atau rank. Tentu di sini kita gunakan ranking ya karena namanya juga rank. Nah, ini rumusnya sangat sederhana, lebih sederhana daripada yang tadi. Yang kita butuhkan di sini adalah D dan juga N. D itu selisih peringkat, N adalah jumlah data. Nanti di data-datanya itu akan ada yang namanya peringkatan, perankingan. Ini case tadinya jadi ini. Ranking dari X, ranking dari Y. Nah, ini datanya, kalau X-nya ranking satu belum tentu Y-nya ranking satu. Nih, ranking dari X-nya 6, ranking dari Y-nya ini 8. Jadi tidak tentu sama. Tuh, nah dari sini yang akan kita tentukan adalah koefisien korelasi dan juga koefisien determinasi, R besar dan R kecil. Lanjut kita buatkan tabel-tabel yang kita butuhkan tadi. Yang kita butuhkan adalah D dan D kuadrat di sini kan. D itu merupakan selisih dari ranking X dan juga ranking Y. 1 dikurangi 1, 0. 6 dikurangi 8, negatif 2. 5 dikurangi 6, negatif 1. Nah, ini didapatkan DD-nya ini sampai ke bawah. 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Kemudian D-nya dikuadratkan, selisihnya dikuadratkan, maka didapatkan hasilnya dari kuadrat itu adalah 12. Di sini langsung masukkan ke rumus. 1 dikurangi 6 kali jumlah D kuadrat. D kuadrat adalah 12. Dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada 8. Dikalikan dengan 8 kuadrat dikurangi 1. Maka R-nya, koefisien korelasinya didapatkan 0,86. Lalu berapa koefisien determinasinya? 0,86 dikuadratkan. Hasilnya ternyata 74%. Nah, angka-angka ini mari kita interpretasikan. Nilai R sebesar 0,86 berarti bahwa biaya periklanan dan penjualan memiliki hubungan yang kuat dan positif. Kuat dan positif. 74% berarti bahwa penjualan dipengaruhi oleh biaya periklanan sebesar 74%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Gitu, faktor lain ya mungkin bisa dengan kualitas produk misalnya atau harga atau misalnya kualitas layanan itu bisa juga. Kemudian ada lagi jenis-jenis analisis korelasi yang lain. Ini tidak akan saya bahas di sini. Nah, ini multiple correlation, partial correlation, Cramer's V, P-coefficient ini masing-masing memiliki apa ya namanya? Memiliki konsep tersendiri-sendiri. Ini multiple correlation ini untuk apa? Partial ini untuk apa? Cramer's itu apa? P-coefficient ini untuk apa? Jadi nanti bisa dipelajari di lain waktu di video pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian di sini yang akan kita bahas adalah pengujian hipotesis korelasi. Setelah tadi angka-angkanya itu sudah didapatkan koefisien korelasi dan juga koefisien determinasi. Nah, ini kita uji hipotesisnya. Apakah hubungan tersebut tadi itu merupakan
hubungan yang bisa dibuktikan secara statistik ataukah hanya kebetulan saja. Jadi nanti dibutuhkan pengujian di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan hasil analisisnya itu akurat atau tidak, secara ilmiah bisa dibuktikan atau tidak. Jadi perumusan hipotesisnya nanti ada H0 dan juga H1. H0 adalah hipotesis nol, tidak ada hubungan antara X dan Y. H1, hipotesis alternatif, ada hubungan antara variabel X dan Y. Di sini rumusnya yang kita gunakan adalah uji T. Uji T ini adalah pengujian hipotesis. Namanya uji T. Tapi kalau di sini penyebutannya adalah T hitung. Karena nanti akan ada yang namanya juga T-tabel. Nanti akan saya sematkan di video selanjutnya mengenai pembacaan T-tabel ya. Ini, oke, langkah pengujiannya ini ada berapa ya? Yang pertama ini, tentukan hipotesis nol dan alternatifnya. Kita harus tentukan terlebih dahulu. Berarti tadi kalau H0-nya tidak ada hubungan, kalau H alternatifnya ada hubungan. Yang kedua, kita harus tentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi ini untuk menentukan kepercayaan, untuk menentukan tingkat kesalahannya berapa persen. Kemudian ada juga yang ketiga adalah hitung nilai T hitung. Tadi T hitungnya menggunakan uji T. Ya. Lalu yang keempat ini tentukan nilai T tabel. Nilai T tabel di sini didapatkan dari tabel statistik. Nanti akan saya sematkan di bawah video. Lalu ini bandingkan T hitung dengan T tabel. Setelah ini sudah diketahui, ini diketahui, kita bandingkan. Yang lebih besar yang mana? Lalu yang keenam, stepnya adalah membuat kriteria keputusan. Apakah H0 yang diterima ataukah H1 yang diterima. Itu. Nah ini jika T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima atau tidak signifikan. Kalau signifikan berarti hubungannya benar-benar ada, kalau tidak berarti hubungannya lemah atau hanya kebetulan saja. Nah, ini contohnya, ada harga dan penjualan. Harga variabel X, penjualan variabel Y. Dari data tersebut didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,9922 negatif. Ini datanya didapatkan dari tadi yang case tadi yang sebelumnya. Ya, jika tingkat signifikansi adalah 5%, ujilah apakah ada hubungan yang signifikan antara X dan Y. Langsung saja yang pertama ini kita tentukan hipotesis. H0 tidak ada hubungan antara variabel X dan Y. Kalau H alternatifnya ada hubungan antara variabel X dan Y. Langkah yang kedua, tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi tadi sudah disebutkan di soal adalah 5%. Lalu langkah yang ketiga adalah nilai T hitung. T hitung didapatkan negatif 19,99. Nah, ini didapatkan dari rumus uji T. Ini ya rumusnya. N-nya tadi 10, R-nya tadi 0,9922 negatif. Didapatkan ternyata nilai T hitungnya adalah 19,99 negatif. Lalu langkah yang keempat apa? Menentukan nilai T tabel. T tabel dengan tingkat signifikansi 5%, kemudian degree of freedom-nya 8, didapatkan T tabelnya adalah 2,3. Kemudian dibandingkan. Tadi T hitungnya ini 19,99. T tabelnya 2,3. Maka dari sini sudah ketahuan lebih besar. Lebih besar mana? Lebih besar T hitung. Meskipun negatif. Jadi negatif itu hanya arahnya saja. Hanya arahnya saja. Kita hitung yang angkanya untuk membandingkan.
Kriterianya tadi T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Maka hubungannya signifikan. Maka dari sini ketika kita bandingkan T hitung dengan T tabel, ternyata lebih besar T hitung. Maka H0 ditolak. Nah, ini kesimpulannya, keputusannya, dari hasil perhitungan tersebut didapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara apa? Antara harga dan penjualan. Nah, di sini disebutkan juga hubungannya bersifat negatif dan sangat kuat. Artinya, semakin tinggi harga, penjualan cenderung menurun signifikan. Sampai di sini ya. eh, Materinya sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi di video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Saya cukupkan untuk video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di materi video pembelajaran selanjutnya.